mana tajam ya dek, coba lihat sakit nggak? Ninung ninung ninung, kakinya sakit. Iya dek. Halo, assalamualaikum. Hari ini aku mau bercerita tentang anakku yang umurnya 4 tahun tapi belum kepengen untuk masuk sekolah. Jadi anakku dari umur 2,5 tahun ini udah pernah aku masukin playgroup, tapi dia kurang nyaman dan menolak untuk melanjutkan sekolah. Akhirnya dicoba lagi sampai di umurnya yang 4 tahun ini, tapi ternyata juga masih belum kepengen. Sempet bingung ya, kenapa ya, ada apa ya, mencari tahu lah. Terus belajar ini dan itu, sampai akhirnya aku ketemu oleh satu metode parenting yang namanya Fitrah Based Education. Jadi dalam metode ini diterangkan bahwa anak usia dini, yaitu di umur 0-7 tahun, ini adalah usia egosentris, di mana fase perkembangan anak yang pengen merasa dirinya tuh menjadi pusat perhatian, terus paling penting, pengen jadi yang paling hebat, paling unggul, dan selalu pengen dimenangin. Nah, oleh karena itu pendidikan anak usia dini itu sebenarnya lebih tepat dengan pendidikan personal, dan yang paling baik adalah ya bareng orang tuanya di rumah, karena yang paling mengerti ya seluk-beluk anaknya kayak apa. Metode ini juga kayak ngasih tahu bahwa sebenarnya orang tua tuh yang paling punya tanggung jawab untuk menuntaskan fase egosentrisnya ini. Jadi kalau misalnya sudah terpuaskan, nanti anak itu akan lebih siap untuk melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu fase belajarnya dia di atas 7 tahun tadi. Dan di fase itu disebutnya tuh usia yang sosiosentris dan juga masa emas untuk menumbuhkan karakter belajarnya. Jadi penting banget nih sebelum memasuki fase-fase belajar itu harus puas dulu egosentrisnya. Jadi memang banyak banget ternyata yang anak-anaknya juga di usia tersebut tuh nggak begitu pengen untuk masuk sekolah. Kayak mereka tampak belum siap, terus juga belum mau mengikuti aturan. Ini kayak dianggap sebagai hal yang wajar karena sifat egosentrisnya tadi. Terus biasanya ciri-cirinya anak rewel, menangis, terus juga berebut mainan sama temennya, dan gak mau ngikutin instruksi guru, terus juga suka terlambat. Nah ini tuh kayak hal-hal yang pasti sering kejadian buat anak-anak TK, karena memang mereka belum punya rasa tanggung jawab terhadap aturan-aturan institusi seperti sekolah. Jadi disaranin untuk jangan tergesa nih untuk melabeli anak kayak yang macam-macam yang negatif-negatif, kayak anaknya nakal, susah diatur, malas sekolah gitu. Justru fase egosentris ini adalah masa emas nih untuk membangun percaya dirinya anak. Terus juga bisa mempertahankan prinsipnya ke depan nanti. Jadi dia nggak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Jadi disaranin untuk bersabarlah dengan kelemahan anak. Terus jangan sampai memaksakan anak untuk bersekolah karena kita menganggap itu adalah hal yang baik gitu. Pemaksaan tuh justru akan menciderai fitrahnya mereka dan bisa memunculkan persepsi negatif tentang belajar. Padahal kan kita pengennya anak kita ini cinta belajar ya. Terus juga pengen nantinya jadi long life learner gitu. Jadi bebaskan anak belajar deh dengan metode yang paling dia suka, hal-hal yang dia suka. Terus nanti kalau dia udah suka dan cinta belajar, pastinya dia akan jadi anak yang punya motivasi dalam dirinya sendiri. Nggak usah kita yang capek-capek bangunin dia, terus marah-marahin dia untuk segera bergegas sekolah, kayak gitu sih. Tapi mungkin memang beda cerita sama anak-anak yang memang udah siap untuk masuk TK ya, yang dia udah bisa mengikuti instruksi, terus juga ngerasa fun-fun aja untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Jadi balik lagi ke anaknya sih, dilihat karakteristiknya. Kalau memang dia udah siap, why not? Tapi tetap harus dipastikan bahwa saat di sekolah egosentrisnya tidak tercederai, dan saat di rumah juga terpuaskan sehingga tuntas kewajiban kita. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat. Dadah.